Sobat Movie kali ini akan membahas Sun Wukong tentang Great Absol. Jadi cerita ini adalah cerita pertama kali kelahiran dari Sun Wukong sebelum dia bertemu dengan Biksu Tong. Kita lanjut bahas chapter pertama. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dari sebuah perkampungan kecil yang berada di jalur monster. Pada saat ini, mereka tampaknya sedang melakukan sebuah upacara. Dan sang nenek mengatakan bahwa ini adalah upacara pemberkatan. Mereka harus mempelajari cara hidup berdampingan dengan para monster. Dan ini adalah kunci satu-satunya untuk manusia bisa bertahan hidup di jalur monster ini. Sang nenek pun mengatakan bahwa pemberkatan ini harus dilakukan pada seorang anak yang sudah mencapai umur 7 tahun. Sang nenek pun kini mengambil abu yang tampaknya itu adalah abu dari para monster. Setelah abu monster itu berada di tangan sang nenek, dia pun kini meniupkan abu itu ke tubuh 3 orang bocah yang sudah berusia 7 tahun. Karena dengan cara ini, para monster akan mengenali mereka dan tidak akan ada bahaya ketika mereka bertemu dengan monster di hutan. Salah satu bocah mengatakan bahwa nenek ini sungguh sangat hebat dan luar biasa. Kemudian sang bocah bertanya, berapa banyak monster yang berada di jalur monster ini? Sang nenek pun menjawabnya, monsternya ada terlalu banyak. Apakah kamu tidak ingin mengembara di jalur monster ini? Mendengar perkataan itu dari sang nenek, para bocah kini tertarik untuk mengetahui lebih banyak cerita dari para monster ini. Karena dulunya sang nenek ini adalah seorang pengembara di jalur monster. Para bocah itu pun berkumpul dan merengek pada sang nenek agar nenek menceritakan kisahnya. Sang nenek pun mengatakan pada para bocah itu, baiklah kalau begitu, aku akan menceritakan tentang kisah perjalananku. Dan kisah ini dimulai saat aku masih kecil. Kemudian sang nenek pun mulai bercerita. 60 tahun yang lalu, sang nenek melakukan sebuah perjalanan dengan salah satu orang monster. Dan pada saat itu, sang nenek usianya baru sekitar 9 tahun. Dia bertemu dengan monster yang sangat luar biasa hebat. Monster itu adalah monster yang sangat besar. Dan itu adalah monster yang kuat dan berbeda dengan monster lainnya. Monster itu pun mengembara bersama dengan sang nenek dan melewati jalur monster ini. Dengan tubuhnya yang besar serta tangannya yang kuat, monster ini mampu membuka jalan di jalur monster dengan sangat mudah. Dengan satu gerakan saja, pohon-pohon dan juga batu yang berada di jalur monster langsung terbuka. Dan ternyata itu adalah monster kera yang di punggungnya ada sebuah rumah. Para monster di jalur monster ini, mereka sangat ketakutan ketika melihat monster kera ini. Monster kelelawar pun berterbangan dan mengatakan bahwa saat ini jalur monster akan mengalami kekacauan karena telah kedatangan monster kera yang hebat ini. Monster ular yang melihat monster kera, dia juga langsung mengatakan, ternyata ada pendatang baru di tempat kita. Aku dengar dia kekuatannya sangat luar biasa. Amukannya dapat menghancurkan beberapa wilayah di jalur monster. Dan itu sungguh monster yang sangat kacau dan tidak tahu aturan. Ketika monster ular sedang berbicara, tiba-tiba datanglah seseorang yang disebut dengan Buddha alis kuning. Dan dia adalah seorang pemimpin di jalur monster ini. Kabarnya kekuatannya sangat luar biasa. Buddha alis kuning ini memiliki peliharaan berupa bocil kematian, di mana bocil kematian ini tubuhnya sangat aneh karena matanya berbentuk sebuah tangan. Monster kelabang pun muncul dan berkata dengan Buddha alis kuning, apakah kamu kali ini akan serius? Orang seperti itu, aku bisa menyedotnya dengan mudah sampai dia kering, kata si monster kelabang merah. Buddha alis kuning pun menjawab perkataan dari monster kelabang merah, kamu jangan meremehkan dia. Raja tikus mata merah pun telah dibunuh olehnya dengan sangat mudah. Mendengar kata-kata dari Buddha alis kuning, kali ini monster kelabang merah dan juga monster ular menjadi bersemangat untuk mengetahui kekuatan dari monster kera itu. Ternyata yang berada di tempat itu untuk menyambut kedatangan dari monster kera tidak hanya monster kelabang merah, Buddha alis kuning, dan juga monster ular. Karena ternyata juga masih ada monster rubah ekor 9. Sang monster rubah ekor 9 ini pun berkata pada mereka semua, jika kalian benar-benar memiliki kemampuan, seharusnya kalian bisa melawannya. Dan kali ini tiba-tiba saja juga muncul seseorang yang ternyata dia adalah Raja Dunia Bawah Tanah. Raja Dunia Bawah Tanah juga tertarik untuk melawan monster kera. Setelah sampai di jalur monster,
Raja dunia bawah tanah kali ini menyapa Buddha alis kuning. Ini akan semakin tidak berguna, karena monster baru itu pasti akan membuat kamu menjadi pusing. Jika kamu tidak bisa melawannya, maka serahkan saja monster itu padaku. Buddha alis kuning pun kini menatapnya dengan tatapan yang marah. Kemudian Buddha alis kuning pun menjawabnya, apakah kamu juga menginginkannya? Jika dirimu memiliki kemampuan, ambil saja monster itu. Monster kelabang merah kali ini sangat bersemangat untuk menantang pertarungan dengan sang monster kera. Monster rubah ekor 9 pun mengatakan, apakah kamu akan bertarung melawannya? Jika begitu, maka aku akan melihat saja dan aku akan memakan siapapun yang kalah. Raja dunia bawah tanah kali ini dirinya mengangkat senjatanya dan berkata, karena semua orang ada di sini, mari kita perjelas aturannya bahwa Buddha alis kuning akan mendapatkan bagian terbesar di jalur monster ini. Apakah itu adil? Aku ingin mengatakan bahwa pengorbanan manusia harus dihitung ulang. Kemudian Buddha alis kuning pun menjawabnya, jalur monster ini membutuhkan keseimbangan yang baik untuk semua orang. Aku harus memastikan bahwa mereka sesuai dengan aturan. Jika pendatang baru ini memiliki kemampuan, maka dia harus mengikuti aturan yang ada di tempat ini. Dan lagi-lagi, monster kelabang pun sangat bersemangat untuk cepat bertarung dengan monster kera. Kemudian monster rubah ekor 9 hanya duduk dan tertawa. Dan Raja dunia bawah tanah kali ini bertanya, dari mana asal-usul monster kera ini? Buddha alis kuning pun menjawabnya, kera ini lahir dari sebuah batu dan dia sangat istimewa. Bahkan musuh lama kita pun juga tertarik pada dirinya. Dan tiba-tiba saja di samping Raja dunia bawah tanah kali ini muncul sebuah api yang berkobar besar. Dari api itu keluar sosok manusia dengan sepasang tanduk yang tajam. Monster kelabang merah pun langsung menyapa, ternyata kamu Paman Niu tua. Dan monster rubah ekor 9 juga berkata, api samadhi ini benar-benar bisa membakarku. Seseorang yang baru datang itu adalah Raja Kerbau dari Gunung Berapi. Dan tampaknya dia adalah ayah dari adik New Moren. Setelah sampai di jalur monster, Raja Kerbau Gunung Berapi kali ini mengatakan, ternyata jiwa-jiwa gelap sudah berkumpul di tempat ini. Pantas saja aku merasakan asap yang sangat tebal dari jarak yang jauh. Melihat Raja Gunung Berapi tiba di tempat itu, kali ini Buddha alis kuning pun menyapanya. Bocil kematian peliharaan dari Buddha alis kuning, dirinya langsung agresif karena Raja Kerbau Gunung Berapi ini adalah musuh lama dari Buddha alis kuning. Dan dengan cepat Buddha alis kuning pun menarik rantai dari bocil kematian agar dia tidak menyerang Raja Kerbau. Karena tujuannya saat ini adalah untuk menaklukkan monster kera. Makanya dia tidak ingin bertarung dengan Raja Kerbau saat ini. Raja Kerbau pun berkata pada Buddha alis kuning, monster ini telah berjalan di jalur monster dan menghancurkan beberapa suku monster. Dia bahkan mengancam dan menantang semua pemimpin di jalur monster iblis besar ini. Bagaimana aku bisa melewatkan hal-hal menarik seperti itu? Monster kelabang merah kali ini sangat kecewa karena dia sepertinya tidak akan berpesta untuk melawan monster kera. Kemudian Raja Kerbau pun bertanya, dari mana asal monster kera ini? Kemudian Buddha alis kuning menjawabnya, aku dengar bahwa dia lahir di Sisong tanpa ayah atau ibu, dan dia adalah iblis yang lahir dari ketiadaan. Raja dunia bawah tanah pun berkata, iblis yang lahir dari sebuah batu ya. Biarkan aku merasakan kekuatannya dengan pedangku ini. Buddha alis kuning pun menjawabnya, Raja dunia bawah tanah, aku khawatir bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan ini, karena semua orang yang berada di tempat ini sudah tidak sabar untuk menantang monster kera. Bahkan saat ini, kedatangan dari monster kera ini pun disambut oleh monster siklop dari rawa danau hitam. Penampilannya sangat mengerikan dengan kapak besar yang ada di tangannya. Legenda mengatakan bahwa kapak besar dari monster siklop ini dapat membelah gunung dengan mudah. Monster kelabang merah pun kali ini menjadi terkejut ketika dia mendengar nama monster siklop yang langsung datang untuk melawan monster kera. Karena monster kelabang sangat tahu bahwa monster siklop ini akan langsung menebas apapun yang dia temui. Raja dunia bawah tanah pun menjawabnya,
Jika kamu terburu-buru sekarang, mungkin masih ada sisa dari monster kera itu. Dan monster rubah ekor 9 juga berkata, apakah aku harus mengkhawatirkan pendatang baru? Ketika mereka semua sedang asik mengobrol dan menggibah tentang monster kera, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan sesuatu yang membuat mata mereka menjadi terbuka lebar. Karena saat ini, ledakan besar terjadi di tengah hutan jalur monster. Dan dari ledakan itu, para monster kelelawar kabur dengan kecepatan penuhnya. Dan ternyata yang membuat ledakan adalah monster kera yang baru saja datang. Dia pun kali ini melompat sambil membawa monster siklop di tangannya. Dengan kekuatan penuhnya, monster kera ini pun membanting monster siklop yang langsung menabrak tanah sampai hancur. Tidak hanya itu saja, monster kera pun bersalto dan dia menginjak tubuh dari monster siklop. Monster kera masih saja mengamuk dan meninju serta menghajar monster siklop dengan tanpa ampun. Dengan kebrutalannya itu, monster kera ini benar-benar tidak memberi ampun pada monster siklop. Dia pun mencengkeram mulutnya dan menarik kepalanya. Sampai-sampai kepala dari monster siklop terputus dari tubuhnya. Semua orang yang berada di tempat itu kali ini terkejut karena mereka tahu kekuatan dari monster siklop ini sangat luar biasa, tapi dengan mudah dikalahkan oleh monster kera yang baru saja tiba di tempat itu. Setelah membunuh monster siklop, monster kera ini pun berkata, pertarungan kali ini sedikit menguras tenagaku dan aku menjadi sangat lapar. Sepertinya aku akan memakan monster ini untuk mengisi perutku. Pada saat monster kera membuka mulutnya dan bersiap memakan kepala dari monster siklop, tiba-tiba seseorang berteriak dari dalam rumah yang berada di punggung monster kera ini. Dan orang itu bernama Suiguo. Dia adalah nenek yang sedang mendongeng. Suiguo pun berkata pada si monster kera, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa monster adalah dewa yang memberkati kita. Begitu mereka makan daging mentah dan minum darah, maka jiwamu akan berubah menjadi roh jahat yang sangat menakutkan. Jika sekali saja kamu mencoba memakan monster itu, maka kamu akan menjadi ketagihan. Dan kamu akan terus-terusan untuk memakan monster. Hei monster kera, kamu itu bagiku adalah seorang dewa yang telah memberkati umat manusia. Tolong jangan makan monster itu. Mendengar kata-kata dari Suiguo, monster kera pun menuruti semua perkataannya. Dan dia kali ini membuang kepala monster siklop. Monster kera menurunkan Suiguo yang berada di dalam rumah yang ada di punggungnya. Dan monster kera ini pun berkata, kamu tunggu di sini sebentar. Bersembunyilah di dalam rumah ini dan jangan keluar. Karena aku akan datang untuk menyapa monster yang lain. Setelah berkata seperti itu, monster kera ini pun berubah menjadi wujud manusianya. Dan dia adalah Sun Wukong. Melihat banyaknya monster yang ada di tempat itu yang sepertinya akan menantang dirinya, Sun Wukong pun kali ini bersemangat untuk melakukan pertarungan. Dan kali ini, Buddha alis kuning serta monster ular pun langsung menyambut Sun Wukong. Buddha alis kuning pun berkata pada Sun Wukong, halo pendatang baru, perkenalkan, aku adalah Huang Mei dan teman iblisku di sini memanggilku dengan nama Buddha alis kuning. Aku akan maju menyelesaikan perselisihan di jalur monster ini. Saudaraku, kamu telah banyak menyebabkan sebuah gangguan. Dan apa tujuanmu? Apakah kamu berada di tempat ini? Adalah untuk mencari kekuasaan. Sun Wukong pun menjawabnya, kalau iya kenapa? Dan dengan tatapan yang marah, Buddha alis kuning mengatakan, jika kamu menginginkan hal itu, maka kamu harus mengikuti peraturan. Dan kamu harus mendapatkan persetujuan dari diriku. Sun Wukong pun berteriak pada Buddha alis kuning, aturan apa? Aku tidak akan mengikuti peraturanmu. Buddha alis kuning juga menjawab perkataan dari Sun Wukong. Hei, pendatang baru, aturan di tempat ini bukan ditetapkan olehku. Karena ini ditetapkan oleh semua monster dan iblis yang berada di tempat ini selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin menjadi seorang penguasa? Maka kamu harus mengalahkan kita semua bersama-sama di tempat ini. Sun Wukong pun mengangkat jarinya dan dia berkata, oke lah, jika itu maumu, aku akan menurutinya. Silakan kalian datang beramai-ramai, karena aku tidak suka pertarungan satu lawan satu. Berikanlah aku semua iblis besar
dan juga iblis kecil di tempat ini. Jika kalian telah datang bersama, maka aku akan menghancurkan kalian semua. Buddha alis kuning pun kali ini marah mendengar kata-kata dari Sun Wukong. Dia pun berteriak, "Hei pendatang baru, para dewa pun bahkan tidak akan berani berkomitmen di tempat ini. Dan kamu telah datang untuk menantang sebuah kematian. Kamu sungguh monster yang tidak tahu diri." Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning pun kini melepaskan peliharaannya, yaitu si bocil kematian yang langsung datang untuk menerkam Sun Wukong. Melihat si bocil kematian, Sun Wukong berkata bahwa dia adalah bocil yang sangat lucu. Dan dengan kepalan tangannya, Sun Wukong pun meninju tenggorokan dari bocil kematian. Tidak hanya itu saja, Sun Wukong juga menendang perut dari bocil kematian ini. Setelah Sun Wukong meninju tenggorokan dari bocil kematian, dia pun kali ini menarik lidahnya hingga terputus. Dan tendangan dari Sun Wukong ini membuat si bocil kematian tidak berdaya. Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong pun dikejutkan dengan sesuatu yang menyerangnya dari belakang. Dan sesuatu yang tampak berwarna merah menyerang punggungnya hingga tembus sampai ke dada. Yang ternyata serangan itu dilakukan oleh monster kelabang merah yang menusuk tubuh dari Sun Wukong sampai tertembus. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan menerima serangan fatal dari monster kelabang merah ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Kita lanjut bahas chapter 2. Gak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebelum lanjut ke pertarungan antara Sun Wukong melawan para monster di jalur monster, kita akan dibawa flashback sebentar pertemuan antara Suigo dengan Sun Wukong ini. Pada saat itu di langit terlihatlah sebuah hujan meteor yang sangat banyak. Melihat hal itu, Suigo yang masih kecil merasa sangat ketakutan. Karena dengan datangnya hujan meteor itu, ternyata menimbulkan musibah yang lumayan besar di kampung Suiguo. Karena pada saat ini, para monster gajah yang selalu melindungi rakyat Suiguo tiba-tiba saja mengamuk dan menghancurkan perkampungannya. Tidak hanya itu saja, monster gajah ini juga memakan orang-orang dari perkampungan Suiguo. Mereka dibantai dengan sangat kejam oleh monster gajah raksasa. Kemudian salah satu monster gajah mendekati Suiguo yang terjatuh karena dia tidak bisa melarikan diri. Suigo yang sudah berhadapan dengan monster gajah itu pun dirinya kali ini bertanya, "Hai monster gajah, kalian itu adalah para dewa untuk kami, dan kami telah mengabdikan diri dari generasi ke generasi." Monster gajah itu pun menjawab perkataan dari Suigo, "Hai manusia kecil, aku lelah. Pengorbanan kecilmu itu tidak bisa lagi memuaskan kita. Yang kita butuhkan saat ini hanyalah darah dan daging dari manusia hidup sepertimu." Dan saat ini, belalai dari monster gajah itu menangkap Suigo dan bersiap untuk memakannya. Tapi tiba-tiba saja, monster gajah itu pun melepaskan Suigo. Dan kali ini Suigo pun terjatuh. Karena ternyata datang monster kera yang langsung menyelamatkan Suigo dan membunuh monster gajah itu. Monster kera ini namanya belum Sun Wukong, tapi dia lebih dikenal dengan nama Laozu. Setelah membunuh monster gajah itu, monster kera Laozu kemudian berkata, "Monster gajah sialan, kalian terlalu berisik. Sampai-sampai kalian membangunkan monster Laozu ini yang sedang tertidur di gunung." Kemudian Laozu pun menyebut monster gajah adalah monster dengan muka jelek. Akibat salah satu temannya dibunuh dan dikatain jelek oleh monster kera, para monster gajah yang lain kali ini akan menyerbu monster kera secara bersama-sama. Tapi monster kera Laozu ini tidak takut sedikit pun pada monster gajah. Dan dengan kekuatannya, monster kera ini mampu melumpuhkan monster gajah yang sangat banyak yang bersiap untuk mengeroyoknya. Monster kera Laozu mematahkan leher mereka dan memisahkan kepala dengan tubuh mereka dengan sangat mudah. Suigo yang melihat hal itu, dirinya lalu berkata bahwa monster kera ini sangat luar biasa dan dia melihat sesuatu yang istimewa pada tubuh monster kera. Setelah Laozu mengalahkan semua monster gajah di tempat itu, dirinya kali ini datang pada hadapan Suigo. Kemudian Laozu bertanya pada Suigo, "Hei bocah kecil, kamu sungguh sangat menyedihkan. Apakah hanya dirimu yang tersisa saat ini?" Tapi Suigo malah balik bertanya pada Laozu, "Apakah kamu adalah monster dewa yang berada di pegunungan? Kenapa kami tidak pernah melihatmu sebelumnya?"
monster kera Laozu dirinya kini tertawa dan dia berubah menjadi wujud manusianya. Lalu dia menjawab pertanyaan dari Suiguo. Tentu saja kamu tidak akan bisa melihatku. Aku adalah Laozu yang memiliki kekuatan magis yang hebat. Bagaimana bisa kalian akan melihatku dengan mudah? Tapi meskipun kalian tidak melihatku, aku seringkali melihat kalian beraktivitas di gunung. Dan namamu adalah Suiguo kan? Ternyata selama ini Laozu mengamati Suiguo yang diam-diam pergi ke hutan. Dan di sana Laozu seringkali memakan buah pisang. Pada saat itu Laozu memanggil buah pisang ini dengan sebutan tongkat kuning. Dan dia sangat suka memakan buah pisang ini. Buah-buahan yang disebut tongkat kuning oleh Laozu kemudian dijawab oleh Suiguo bahwa itu namanya adalah pisang. Kemudian saat ini Laozu memberikan pisang pada Suiguo. Suiguo pun menerimanya dan mereka makan pisang bersama-sama. Sambil makan pisang ini, Laozu bertanya pada Suiguo kemana teman manusianya yang lain pergi. Suiguo pun menjawabnya bahwa dia tidak tahu karena serangan yang datang itu terlalu tiba-tiba dan semua orang yang berada di tempat ini melarikan diri agar mereka selamat dari serangan monster gajah. Biasanya monster gajah ini sangat baik dan mereka hanya memakan persembahan yang kita sajikan. Tapi kali ini aku tidak menyangka tiba-tiba terjadi seperti ini dan klanku saat ini telah menghilang. Suiguo pun bercerita sambil menangis dan Laozu kali ini menjadi kebingungan. Sambil menangis, Suiguo berkata bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di tempat ini. Kemudian Laozu berkata pada Suiguo, "Sudahlah, kamu tidak usah menangis. Lupakan serangan yang terjadi, yang telah kamu anggap sebagai monster dan dewa. Dan mulai sekarang, kau akan menjadi abdiku. Dan aku akan menjadi dewa yang melindungimu. Masalah temanmu, aku akan membantumu untuk menemukan mereka." Laozu pun kemudian membuatkan rumah yang bisa dibawa di punggungnya dan agar Suiguo bisa berlindung di dalam rumah itu. Dan itulah awal perkenalan dari Suiguo dan juga Laozu yang kemudian mereka melakukan perjalanan bersama-sama. Mereka pun melakukan perjalanan cukup jauh melintasi hutan dan juga gunung. Dan pada saat perjalanan itu, Suiguo menetapkan sebuah aturan pada Laozu. Tapi Laozu merasa sangat bosan dengan aturan yang ditetapkan oleh Suiguo. Tapi meskipun begitu, Laozu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dalam setiap perjalanan, mereka selalu menemukan monster yang menghadang perjalanan mereka. Tapi Laozu tidak pernah takut menghadapi monster-monster itu. Dan pada suatu ketika, Laozu dan Suiguo melewati sebuah jembatan dan dia dihadang oleh 3 monster batu. Suiguo pun ketakutan karena monster batu ini adalah monster yang terkenal jahat dan dia tidak pernah main-main untuk membunuh korbannya. Selain itu, legenda mengatakan 3 monster batu ini juga monster yang sangat kuat. Mendengar kata-kata dari Suiguo, Laozu pun tersenyum. Lalu dirinya berkata, "Benarkah mereka adalah monster yang kuat?" Kemudian salah satu monster batu mulai berkata, "Hei pendatang, sekarang kalian sudah terlambat untuk menyesal. Karena kalian sudah sampai di tempat ini, kalian harus memberikanku 1 makanan." Laozu yang mendengar perkataan dari monster batu, dirinya menjawab, "Okelah, aku akan memberikanmu 1 makanan." Dan ternyata makanan itu adalah sebuah tinjuan yang langsung menghantam muka dari monster batu. Dengan 1 tinjuan saja, monster batu itu pun hancur dan terlempar yang membuat 2 rekannya kali ini panik. Di saat 2 monster batu yang lain akan menyerang Laozu, dirinya dengan mudah dihancurkan oleh Laozu. Suiguo yang berada di punggung dari Laozu, dia mengatakan bahwa monster kera ini sungguh sangat luar biasa kuatnya. Dan kali ini mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi di sebuah perjalanan, mereka dihadang oleh monster tikus mata merah. Salah satu monster tikus mata merah pun berkata, "Siapa kalian yang berani datang ke tanah Raja Tikus Mata Merah? Apakah kalian sudah bosan untuk hidup saat ini?" Ancaman yang dilemparkan oleh monster tikus itu membuat Laozu bersemangat. Dirinya langsung menyerang monster tikus dan menghancurkan kepalanya. Ketika Laozu sudah menghajar monster tikus itu, Laozu pun berniat untuk memakannya.
Tiba-tiba saja Suiguo membuka pintu rumah dan keluar. Dia berteriak agar Laozu tidak memakan monster tikus itu. Jika kamu memakan monster tikus, maka kamu akan menjadi seorang iblis. Laozu pun menjawab perkataan dari Suiguo. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini hanyalah sebuah gigitan saja. Suiguo pun kembali mengatakan, meskipun itu hanya satu gigitan, kamu tidak akan pernah berhenti untuk memakan. Laozu, kamu adalah monster yang sangat baik, dan kamu telah menyelamatkan hidupku dan melindungiku dengan sangat baik di sepanjang jalan. Aku bersedia melayanimu selama aku hidup di dunia ini. Tapi jika kamu memakan monster ini, maka kamu akan menjadi jiwa yang gelap. Jika saat itu terjadi, maka kamu dan aku tidak akan bisa bersama lagi. Apakah kamu mengerti itu? Tolong lepaskan monster tikus itu dan jangan kamu memakannya. Laozu pun hanya terdiam mendengar kata-kata dari Suiguo. Kemudian monster tikus yang berada di tangan dari Laozu, dirinya tiba-tiba berkata, aku setuju dengan bocah kecil itu. Tapi kata-kata yang diucapkan oleh monster tikus membuat Laozu marah, dan dia melempar monster tikus sambil mengatakan, hei tikus tidak tahu diri, siapa yang menyuruhmu untuk berbicara? Karena saat ini, akulah yang terbaik di jalur monster. Suiguo pun kembali berkata pada Laozu, aku mengerti, dan kamu tidak perlu khawatir. Selama lebih banyak orang yang mengabdikan pada dirimu, kamu tidak akan pernah kelaparan, Laozu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari teman-teman dari Suiguo. Pada saat berjalan itu, Laozu berkata pada Suiguo, Suiguo, aku sungguh ingin makan tongkat berwarna kuning itu karena rasanya sangat enak. Suiguo pun menjawabnya, itu bukan tongkat goblok, itu adalah pisang. Di saat malam sudah tiba, mereka berdua beristirahat di tengah hutan. Suiguo merasakan dalam perjalanan ini, monster kera Laozu tidak melemah sedikit pun. Bahkan dia malah menjadi semakin kuat. Dan Suiguo pun tidak tahu masa depan nanti, apakah monster kera ini akan berada di jalan kebaikan atau kejahatan. Karena dia sangat kuat, kemungkinan terburuk itu pasti akan terjadi di masa depan. Semenjak saat itu, Suiguo pun berpikir bahwa dia akan selalu bersama dengan monster kera ini. Karena jika hal itu terjadi, maka di masa depan dia akan bisa membimbing monster kera ke jalan kebaikan. Kita langsung berpindah ke pertarungan saat ini. Sun Wukong atau Laozu yang sudah terkena tusukan dari monster kelabang merah, dirinya kali ini terangkat ke udara. Monster kelabang itu pun tertawa, dan dia mengatakan bahwa dia akan menyedot seluruh darah dari Laozu. Hal ini membuat Suiguo yang berada di dalam rumah menjadi panik dengan keadaan ini. Dan bisa kita lihat, tidak ada sedikit pun rasa takut dari mata Laozu. Laozu yang tubuhnya sudah tertembus serangan oleh monster kelabang merah. Dia pun memegang ekor kelabang merah yang telah menembus dadanya. Kemudian dia mematahkan ekor itu dan menusukkannya ke mata monster kelabang merah. Akibat tusukan yang dilakukan oleh Laozu, monster kelabang merah saat ini merasa kesakitan. Tapi Laozu juga tidak akan membiarkan monster kelabang merah berbuat seenaknya. Dia pun kemudian mengangkat kedua tangannya dan melakukan tinjuan keras pada muka monster kelabang merah. Akibat pukulan yang dilakukan oleh Laozu ini, monster kelabang merah tidak berdaya dan dia menghantam tanah di bawahnya. Raut wajah dari monster kelabang merah ini terlihat sangat kesakitan. Tapi meskipun begitu, monster kelabang merah tetap tidak ingin menyerah, dan dia kembali menusukkan ekornya di tubuh Laozu yang langsung menembusnya. Laozu yang menerima serangan dari monster kelabang merah, dirinya berkata, kalian para cacing yang sangat menyebalkan. Aku akan membinasakan kalian semua. Setelah berkata seperti itu, Laozu pun mematahkan tubuh dari monster kelabang merah. Serangan yang dilakukan oleh Laozu ini sangat fatal, dan monster kelabang merah sudah tidak mampu berbuat apapun. Buddha alis kuning, Raja Tengkorak, dan juga monster rubah ekor 9 merasa tidak percaya dengan kejadian ini, karena monster kera dapat mengalahkan monster kelabang dengan sangat mudah. Mereka pun mengatakan bahwa monster kera ini sungguh sangat kuat. Bahkan Raja Kerbau Gunung Berapi yang melihat kejadian ini, dirinya juga berkata, aku belum pernah melihat monster yang berada di tingkat kekuatan seperti ini. Monster ular juga berkata bahwa hal itu sangat menakutkan.
Bahkan Sui Guo pun yang berada di dalam rumah juga ketakutan dengan amarah yang dikeluarkan oleh Lao Zu. Setelah Lao Zu mengalahkan monster kelabang merah, dirinya kali ini berkata, "Ada beberapa lubang di tubuhku. Meskipun itu dapat menghilang dengan sekejap, tapi hal itu membuatku sangat lapar." Setelah berkata seperti itu, Lao Zu pun memegang kepala dari monster kelabang merah dan dia menggigit lehernya. Hal ini membuat Sui Guo yang berada di dalam rumah menjadi terkejut dengan apa yang dilihat saat ini. Bahkan apa yang dilakukan oleh Lao Zu ini juga membuat budak alis kuning terkejut. Dan secara tiba-tiba, Lao Zu pun kali ini berteriak. Karena ternyata Lao Zu tidak jadi memakan monster kelabang merah. Karena dia ingat akan aturan yang dikatakan oleh Sui Guo. Kemudian monster kelabang merah itu pun dilempar begitu saja oleh Lao Zu. Lemparan yang dilakukan oleh Lao Zu ini sangat kuat sampai-sampai monster kelabang merah menghancurkan seluruh pohon yang ada di jalur monster. Tubuh dari monster kelabang merah pun tersangkut pada salah satu pohon. Raja Tulang dunia bawah tanah yang melihat kekuatan dari monster kera, dirinya pun berkata, "Monyet ini memiliki sifat yang sangat barbar." Sambil berkata seperti itu, ternyata Raja Tulang bersiap untuk menyerang Lao Zu dari udara. "Monster kera, dirimu sungguh sangat merepotkan dan kamu telah membuat kekacauan di tempat ini. Apakah kamu berniat untuk menantangku? Lihatlah ini, aku akan membunuhmu dengan satu gerakan." Sambil berkata seperti itu, Raja Tulang mengeluarkan pedangnya dan akan menebas kepala dari Lao Zu ini. Dengan sigap, Lao Zu pun menahan serangan yang dilakukan oleh Raja Tulang. Pedang itu pun kali ini mengenai tangan dari Lao Zu yang membuatnya mengeluarkan darah. Lao Zu pun berkata pada Raja Tulang bahwa tebasan pedangnya sangat lemah sekali. Raja Tulang yang mendengar perkataan dari Lao Zu, dia sangat marah dan kembali menebaskan pedangnya. Tapi dengan sigap, Lao Zu menghindari tebasan pedang yang dilakukan oleh Raja Tulang. Lao Zu yang sudah melompat, ekornya pun melilit salah satu pohon dan dia bergelantungan. Lao Zu yang sudah melihat kekuatan dari Raja Tulang, dirinya pun berkata, "Tampaknya monster yang kutemui di tempat ini, mereka bukan monster biasa." "Hei, siapa namamu?" tanya Lao Zu pada Raja Tulang. Sambil mengangkat pedangnya, dirinya berkata pada Lao Zu, "Hei monyet, sebelum dirimu mati saat ini, ingatlah baik-baik bahwa aku adalah Kaisar Tulang dari dunia bawah tanah. Semua makhluk yang berada di alam bawah tanah akan tunduk padaku sebelum atau sesudah dia mati. Dan sekarang biarkan aku membunuhmu dengan pedangku ini." Setelah berkata seperti itu, Raja Tulang pun mengeluarkan jurus yang sangat aneh. Hal ini membuat Lao Zu menjadi waspada. Dan tiba-tiba saja dari langit kini keluar sebuah asap berwarna ungu. Asap ungu itu pun langsung menyelimuti tempat itu. Hal ini membuat Sui Guo menjadi batuk-batuk. Dari kepulan asap, Raja Tulang pun berkata, "Hai monster kera, saat ini kamu telah dikelilingi oleh energi Qi dari para mayat yang berumur 1000 tahun. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini dan kamu akan mati." Serangan ribuan pedang tulang pun kali ini dikeluarkan oleh Raja Tulang untuk membunuh Lao Zu saat ini juga. Tapi Lao Zu pun tidak gentar sama sekali menghadapi serangan dari Raja Tulang, di mana Lao Zu tiba-tiba berteriak, "Aku tidak takut pada siapapun, bahkan jika itu adalah tumpukan tulang yang beracun." Asap yang dikeluarkan oleh Raja Tulang menyelimuti tubuh dari Lao Zu. Kulit Lao Zu yang terkena asap beracun itu kali ini menghilang dan menyisakan sebuah tulang. Dan para tengkorak juga muncul yang langsung menggigit tubuh dari Lao Zu. Dan saat ini wajah Lao Zu yang terkena asap beracun dan juga gigitan beracun, mukanya mulai berubah menjadi tengkorak. Dalam keadaan ini, Lao Zu pun berkata bahwa tubuhnya telah terkikis perlahan oleh asap beracun ini. Raja Tulang pun berkata pada Lao Zu, "Hai monyet, apakah kamu sudah sadar bahwa kamu saat ini telah terjatuh ke dalam jurang dan kamu tidak akan bisa berjuang lagi? Bersiaplah kamu untuk mati saat ini juga." Lao Zu pun lalu berkata pada Raja Tulang bahwa mayat ini terasa sangat dingin. Dan untuk menghilangkan semua racun, maka Lao Zu harus memanaskan tubuhnya.
Setelah berkata seperti itu, Lao Tzu pun mengeluarkan sebuah api yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Dan api itu pun kali ini berkobar yang langsung menghancurkan monster tulang dan menghilangkan semua asap beracun dari tempat itu. Kekuatan dahsyat yang dikeluarkan oleh Lao Tzu membuat Raja Tulang tidak bisa berpikir bahwa Lao Tzu memiliki kemampuan seperti itu yang bisa membuat jurusnya lenyap dengan seketika. Setelah tubuhnya pulih dari racun yang dikeluarkan oleh Raja Tulang, Lao Tzu pun kali ini meluncur dengan kecepatan penuh dan dia menghantam kepala dari Raja Tulang yang menyebabkan kepala dari Raja Tulang kali ini retak dan hancur. Setelah Lao Tzu mampu mengalahkan Raja Tulang, tiba-tiba sebuah serangan mengejutkan kembali terjadi. Serangan itu terlihat dari tangan raksasa yang langsung menangkap tubuh dari Lao Tzu, yang ternyata itu adalah serangan dari Buddha alis kuning yang tubuhnya sudah membesar menjadi raksasa. Sambil mencengkram Lao Tzu di tangannya, Buddha alis kuning pun berkata, "Kamu adalah monyet yang sombong. Dan kamu telah meremehkan semua monster yang berada di jalan monster ini. Sampai-sampai aku harus turun tangan sendiri untuk berurusan dengan dirimu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah budak alis kuning bisa mengalahkan Lao Tzu dengan tubuh raksasanya ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas chapter 3. Gak usah jadi banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lao Tzu yang kali ini sudah berada di genggaman tangan dari Buddha alis kuning. Sang Buddha pun berkata, "Sebagai penguasa dari aliansi kegelapan di jalur monster ini, aku tidak akan memberikan toleransi atas kesombonganmu. Hai monyet, biar kamu lihat dan mengenal bahwa alis kuning ini sudah sangat marah dengan kelakuanmu." Lao Tzu yang mendengar kata-kata itu, dirinya pun kini tersenyum dan berkata pada si alis kuning, "Benarkah kamu hanya seperti bola yang menggelembung? Dan apa yang aku takutkan dari dirimu?" Buddha alis kuning yang marah mendengar kata-kata dari Lao Tzu, dirinya pun kini membuka mulutnya dan memakan Lao Tzu begitu saja. Kejadian ini membuat Raja Tengkorak dan juga Sui Gou terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Buddha alis kuning. Lao Tzu pun sudah berada di dalam perut dari Buddha alis kuning ini. Kemudian sang Buddha pun mengatakan, "Ini adalah sebuah berkah dan aku bisa memakanmu kali ini." Raja Tengkorak yang melihat kelakuan dari Buddha alis kuning, dia mengatakan bahwa Buddha alis kuning ini adalah orang yang sangat licik yang akan menyerap seluruh kekuatan mangsanya yang telah dimasukkan ke dalam perutnya. Buddha alis kuning pun menjawab perkataan dari Raja Tengkorak bahwa untuk meningkatkan jiwa gelap tentu saja harus memakan apa saja yang berada di depannya. Hal itu bisa membantu tubuh ini menjadi semakin kuat. "Salahkanlah dirimu sendiri karena kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu," kata Buddha alis kuning pada Raja Tengkorak. Tapi tiba-tiba saja sesuatu kini terjadi pada perut Buddha alis kuning, karena ternyata Lao Tzu yang sudah dimakan oleh Buddha alis kuning dan berada di dalam perutnya itu tidak mati, dan dia berusaha memberontak untuk bisa keluar dari dalam perut Buddha alis kuning. Tapi Buddha alis kuning pun tidak merasa khawatir dengan pukulan yang dilakukan oleh Lao Tzu di dalam perutnya. Kemudian Buddha alis kuning mengatakan bahwa tubuhnya ini adalah kulit yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Lao Tzu yang berada di dalam perutnya akan segera meleleh oleh asam lambung dari sang Buddha. Tapi Lao Tzu tetap saja memberontak dan akan keluar dari perut Buddha alis kuning. Dia melakukan tinjuan yang sangat kuat untuk menjebol perut itu, tapi usahanya sia-sia saja. Karena perut sang Buddha ini semakin dipukul, dia semakin melar. Bahkan Lao Tzu pun juga melakukan tendangan yang kuat dan pukulan yang bertubi-tubi tetap saja tidak bisa menghancurkan perut dari sang Buddha alis kuning. Karena Lao Tzu ini bukan makhluk yang bodoh, dia pun melakukan sesuatu yang membuat sang Buddha alis kuning kali ini terkejut. Lao Tzu pada saat itu mengatakan, "Jika aku tidak bisa menembus perutmu, maka aku akan keluar dari jalan di mana aku masuk." Dan saat ini tangan dari Lao Tzu pun keluar dari dalam mulut sang Buddha. Lao Tzu yang sudah berubah menjadi monyet raksasa, dia langsung merobek mulut Buddha alis kuning dan keluar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat Buddha alis kuning tidak habis pikir, karena ternyata Lao Tzu bukan orang yang bodoh dan memiliki kemampuan untuk melawan. Lao Tzu yang sudah keluar dari dalam tubuh Buddha alis kuning, dirinya pun berkata,
Hai hantu tua, apakah kamu sudah begitu kenyang sehingga kamu mematahkan perutmu sendiri? Hal ini membuatmu terlihat sangat bodoh kali ini. Sambil berkata seperti itu, Lao Tzu pun akan menghajar budak alis kuning yang saat ini mengalami luka yang berat akibat sobekan yang dilakukan oleh si Lao Tzu. Lao Tzu pun kemudian melempar tubuh dari budak alis kuning ini sampai menghantam sebuah pohon hingga hancur. Dan terlihatlah budak alis kuning sudah tidak bisa berbuat apapun untuk melawan Lao Tzu, karena saat ini tubuhnya selain robek juga telah putus dari bagian bawahnya. Raja Tengkorak pun kali ini mendatangi budak alis kuning dan dia bertanya apakah sang Buddha tidak apa-apa. Sepertinya kamu tidak akan bisa menelan orang itu. Budak alis kuning pun menjawab perkataan dari Raja Tengkorak. Orang tua ini hanya ceroboh saja. Kali ini seseorang melayang di depan dari Lao Tzu, yang ternyata dia adalah monster rubah ekor 9. Sang rubah yang sudah melayang di atas dari Lao Tzu, dirinya pun berkata bahwa saat ini akan mengajak Lao Tzu untuk bermain, dan jadilah kamu mainan yang seru untuk diriku. Lao Tzu pun dengan kuda-kudanya, dia sudah bersiap untuk menerima serangan yang akan dilakukan oleh rubah ekor 9. Mata dari rubah telah berubah menjadi merah, dan dia pun berkata bahwa dia adalah rubah yang tidak tertandingi, dan di dalam setiap ekornya mengandung sebuah kekuatan monster yang luar biasa. Ekor dari sang rubah kali ini tiba-tiba terbelah, dan ekor dari monster rubah ini tiba-tiba saja berubah seperti kelopak bunga yang mekar. Lao Tzu yang melihat pemandangan itu, dirinya berkata, "Untuk apa kamu menunjukkan ekormu yang indah?" Kemudian rubah ekor 9 menjawabnya, "Tentu saja ini akan aku gunakan untuk bermain dengan dirimu." Dari ekor yang sudah berubah seperti kelopak bunga tiba-tiba saja keluar sebuah petir yang berwarna merah, dan dalam sekejap ekor itu pun mengeluarkan sinar laser yang langsung menghantam pada tubuh Lao Tzu di bawahnya. Serangan dari monster rubah ini sangat dahsyat karena menimbulkan ledakan yang besar. Lao Tzu masih saja berusaha untuk menahan serangan laser yang dilakukan oleh rubah ekor 9. Sampai-sampai tubuh dari Lao Tzu kini terpental cukup jauh dari tempat itu. Rubah ekor 9 pun berkata bahwa Lao Tzu tidak akan bisa menahan serangannya ini, dan dia menyuruh Lao Tzu untuk segera menyerah, karena jika tidak menyerah maka rubah ekor 9 akan benar-benar membunuh Lao Tzu. Serangan dahsyat itu juga membuat Sui Gou yang di dalam rumah panik dengan keadaan yang diterima oleh Lao Tzu. Tapi dengan usahanya yang keras, Lao Tzu masih saja bisa menahan serangan yang dilakukan oleh monster rubah ekor 9. Lao Tzu pun kali ini juga langsung berteriak. Dirinya mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Serangan seperti itu aku juga punya." Dan tiba-tiba saja sebuah serangan besar seperti laser berwarna oranye juga keluar dari tangan Lao Tzu. Rubah ekor 9 kini terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Lao Tzu ini. Dan kini serangan yang dikeluarkan oleh Lao Tzu langsung menghantam laser dari rubah ekor 9. Akibat serangan itu, rubah ekor 9 menganggap bahwa ini sesuatu yang buruk. Lao Tzu yang sudah bersemangat untuk bertarung, dirinya kali ini berteriak dan akan menghancurkan semuanya. Setelah teriakan itu, laser yang dikeluarkan oleh Lao Tzu semakin membesar di tempat itu. Hal ini membuat monster rubah ekor 9 tidak bisa menahan serangan dari Lao Tzu dan dia pun terpental. Pada saat dirinya melayang di udara, Lao Tzu kemudian menangkap ekor dari rubah ekor 9 dan dia memutar-mutarkan lalu melempar rubah itu menabrak tanah hingga hancur. Lao Tzu yang sudah merasa menang, dirinya kembali dikejutkan dengan sepasang mata yang muncul di depannya. Yang ternyata itu adalah mata dari Raja Iblis Kerbau yang sudah berada di mode kerbaunya. Yang saat ini tanduk dari Raja Kerbau sudah menembus tubuh dari Lao Tzu. Lao Tzu pun menahan sakit akibat tusukan tanduk itu dan Raja Iblis Kerbau melemparkan Lao Tzu begitu saja. Lao Tzu yang menerima serangan dadakan dari Raja Iblis Kerbau, dirinya mengatakan bahwa serangan ini sangat brutal. Sambil melompat, Lao Tzu pun kini berubah ke mode manusianya dan dia berkata, "Apakah kamu adalah lawanku berikutnya? Tapi sepertinya aku tidak mencium bau yang sama dengan mereka di dalam tubuhmu. Apakah kamu bukan jiwa gelap dari jalur monster ini?"
Raja Iblis Kerbau sambil melompat dirinya menjawab perkataan dari Lao Tzu. Aku adalah Raja Iblis Kerbau dari Gunung Berapi yang akan menghajarmu. Apakah sekarang kamu punya nyali untuk menjadi lawanku? Sui Guo yang melihat kemunculan dari Raja Iblis Kerbau, dirinya kali ini berteriak pada Lao Tzu untuk beristirahat. Karena kekuatan dari Raja Iblis Kerbau ini sangat menakutkan bagi Sui Guo. Lao Tzu yang melihat Raja Iblis Kerbau, dirinya tidak takut sama sekali, bahkan malah bersemangat untuk melakukan pertarungan. Lao Tzu pun berteriak, "Aku tidak peduli kamu lawan seperti apa. Yang pasti, aku tidak akan pernah kalah dari dirimu." Pertarungan sengit pun kali ini dilakukan. Raja Iblis Kerbau dengan tendangan kuatnya langsung menghantam tangan dari Lao Tzu. Serangan itu pun menimbulkan sebuah gelombang ledakan yang luar biasa di tempat itu. Sambil menahan serangan yang dilakukan oleh Raja Iblis Kerbau, Lao Tzu pun berkata, "Aku telah memblokir seranganmu dan aku tidak akan kalah, bahkan jika aku bertarung sepenuhnya dengan Iblis Kerbau sepertimu." Tendangan-tendangan terus saja dilakukan oleh Raja Iblis Kerbau pada tubuh Lao Tzu. Tapi Lao Tzu yang cekatan juga masih mampu menahan serangan dari Raja Iblis Kerbau ini. Hingga akhirnya sebuah tendangan dengkul yang dilakukan oleh Raja Iblis Kerbau mengenai tubuh dari Lao Tzu. Akibat serangan itu, Lao Tzu kali ini terpental cukup jauh. Kemudian Raja Iblis Kerbau pun berkata, "Monster kera, aku sangat mengagumi keberanianmu. Kamu adalah lawan yang kuat untuk bertarung. Dan aku merasa senang dengan pertarungan ini." Raja Iblis Kerbau pun kembali memasang kuda-kudanya, yang artinya dia siap melakukan serangan lanjutan pada Lao Tzu. Kemudian Raja Iblis Kerbau pun berkata, "Aku akan sangat menikmati kesenangan ini sebelum aku membunuhmu." Lao Tzu yang baru saja menerima serangan, dirinya kembali bangkit dan berkata, "Iblis Kerbau dari Gunung Berapi, aku melihat dirimu sangat bagus dan kamu akan menjadi lawan yang tidak membosankan. Tunjukkan kemampuanmu sekarang juga, aku akan melawanmu." Setelah berkata seperti itu, Lao Tzu pun kali ini berlari untuk melakukan serangan balik pada Raja Iblis Kerbau. Raja Iblis Kerbau pun menjawab perkataan dari Lao Tzu, "Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku?" Keduanya pun kali ini sama-sama berlari dan akan melakukan serangan terbaiknya. Raja Iblis Kerbau yang sudah melompat di hadapan Lao Tzu, dirinya akan melakukan tendangan yang keras, dan Lao Tzu pun juga akan melakukan pukulan yang keras. Dan akhirnya, boom! Kedua serangan mereka saling bertabrakan yang menimbulkan ledakan di hutan jalur monster. Hal ini membuat Sui Guo yang berada di dalam rumah menjadi panik. Dirinya pun berkata, meskipun monster keras sangat kuat, tapi lawannya kali ini juga berbeda dari monster-monster yang lain. Pada saat Sui Guo mengamati pertarungan antara Lao Tzu melawan Raja Iblis Kerbau dari dalam rumah, tiba-tiba saja bocil kematian peliharaan dari budak kuning menghampirinya. Dan dia akan memakan Sui Guo. Tapi dengan sigap, Sui Guo pun bersembunyi di dalam rumah itu. Bocil kematian juga tidak ingin menyerah, karena dia sudah melihat santapan yang enak di depan matanya. Di dalam rumah kecilnya, Sui Guo kali ini sangat ketakutan. Tapi tiba-tiba saja, serangan yang akan dilakukan oleh bocil kematian kini berhenti. Karena dia mendengar larangan yang diucapkan oleh Buddha alis kuning. Sang Buddha pun berkata, "Bocil kematian, manusia di dalam rumah itu tidak bisa kamu ganggu. Dia dilindungi oleh monster kera yang kejam. Dan menurut aturan monster yang bertarung di jalan monster, kita tidak akan bisa memindahkannya. Dan aku merasa bocah itu memiliki hubungan yang kuat dengan monster kera. Jika kamu menyakitinya, maka monster kera itu akan mengamuk pada kita. Dan itu akan menjadi masalah yang besar." Bocil kematian pun kali ini tidak jadi memakan Sui Guo. Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning terus menjahit tubuhnya yang robek akibat serangan yang dilakukan oleh Lao Tzu. Sui Guo pun kembali merasa aman karena bocil kematian tidak jadi memakannya. Buddha alis kuning pun kali ini memiliki cara licik agar dia bisa mengusir Lao Tzu dari tempat ini. Sang Buddha kemudian mengeluarkan pil dari dalam tubuhnya. Pil itu disebut dengan pil roh darah. Dan sang Buddha melemparkan pil itu ke tanah. Dengan pil roh darah yang sudah tersebar di tanah,
Maka sang Buddha memiliki niat untuk memanggil semua monster di jalur monster ini, karena pil itu mampu menarik monster dalam radius 3 mil dari tempat ini. Pertarungan yang dilakukan oleh Lao Tzu dan juga Raja Kerbau Gunung Merapi sepertinya tidak akan berhenti, karena mereka masih saling menyerang satu sama lain. Serangan yang dilakukan oleh Raja Iblis Kerbau masih bisa ditahan oleh Lao Tzu. Hal ini membuat Raja Iblis Kerbau semakin jengkel, karena setiap serangannya tidak mampu menembus pertahanan dari Lao Tzu ini. Kemudian Raja Iblis Kerbau pun berkata pada Lao Tzu, "Pertahananmu cukup bagus, tapi seberapa lama kamu akan mampu bertahan?" Raja Iblis Kerbau pun melompat. Dia akan kembali melakukan serangan tendangan pada tubuh Lao Tzu. Dan tiba-tiba saja Lao Tzu pun memukul biji peler dari Raja Iblis Kerbau. Lao Tzu pun juga mengatakan, "Hei Raja Iblis Kerbau, apakah kamu akan membunuhku? Maka rasakan tinjuan yang kulakukan pada biji pelermu." Tinjuan pada biji itu mengakibatkan Raja Iblis Kerbau kesakitan. Kemudian kali ini Lao Tzu pun berkata, "Raja Iblis Kerbau, ternyata kamu adalah lawan yang lumayan kuat. Tidak kusangka untuk bisa menyerangmu, aku harus mencari momen seperti ini. Dari tadi aku hanya menunggu kamu untuk mengangkat kakimu dan melakukan sebuah tendangan. Dan akhirnya dengan satu gerakan aku mampu memukul biji pelermu. Dan kali ini giliranku untuk menyerang dirimu." Lao Tzu pun kembali mengepalkan tangannya. Kemudian dia memukul tubuh dari Raja Iblis Kerbau yang membuatnya terpental dari tempat itu. Setelah Lao Tzu mampu mementalkan tubuh dari Raja Iblis Kerbau, dirinya kali ini kembali dikejutkan dengan monster cacing yang muncul dari dalam tanah dan langsung menyerang tubuh dari Lao Tzu. Monster-monster cacing itu pun akan segera memakan tubuh Lao Tzu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lao Tzu akan mampu melawan monster-monster cacing ini dengan mudah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas chapter 4. Nggak usah cacitot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini kita akan melakukan sedikit penjelasan. Di sini disebutkan bahwa di jalur monster ini, semua monster dan roh jahat dari seluruh dunia berkumpul di tempat ini. Dan mereka akan menerima semua persembahan dari umat manusia. Para monster di jalur monster ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori monster jiwa terang dan juga monster jiwa gelap. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dan di antara mereka untuk waktu yang lama. Mereka tidak akan berusaha untuk menyerang satu sama lain, karena untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan umat manusia. Ketika monster binatang dewa surgawi muncul, mereka akan melakukan sebuah kekacauan. Dan para prajurit surga serta para jenderal tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan akan memberikan hukuman pada monster yang melakukan kekacauan. Tapi hal itu dilakukan para dewa di luar jalur monster ini, karena jalur monster tidak termasuk di dalam hukum dari para dewa. Tapi juga tidak sedikit para manusia yang tinggal di jalur monster, dan mereka melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan perlindungan dari monster yang berbeda. Biasanya kehidupan mereka sangat stabil dan berlimpah. Pengorbanan dan berkah manusia ini sangat penting bagi para monster. Kita kembali ke pertarungan saat ini. Kemunculan monster cacing yang tiba-tiba, mereka langsung mengeroyok tubuh dari Lao Tzu. Lao Tzu yang tidak terima dirinya akan dimakan oleh monster cacing, dia pun memberontak dan menghajar monster cacing itu. Lao Tzu masih berusaha untuk menghindar dari serangan monster cacing. Sui Gou yang melihat dari dalam rumah, dia khawatir dengan keadaan Lao Tzu saat ini. Kemudian Raja Iblis Kerbau yang sudah dipentalkan oleh Lao Tzu, dirinya kembali mengamati pertarungan antara Lao Tzu dengan para monster cacing. Raja Kerbau pun berkata, "Alis kuning, kamu telah memanggil monster pemakan yang busuk ini. Kekuatan iblis mereka itu sangat rendah, dan mereka bukan lawan dari monster kera. Apa yang ingin kamu lakukan dengan strategimu ini?" Buddha alis kuning pun menjawabnya, "Raja Kerbau, kamu jangan hanya melihat dari sisi luarnya saja. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan kita tidak perlu mati dengan masalah itu. Aku tahu bahwa monster kera ini sangat kuat,
Maka dari itu, aku memanggil monster cacing busuk. Tapi aku tidak akan berurusan dengan monster cacing busuk itu. Hal ini kulakukan hanyalah untuk sebuah pancingan, agar monster kera bisa menjadi rekanku. Raja Tengkorak yang mendengar perkataan dari alis kuning, dia mengatakan bahwa si alis kuning ini adalah orang yang licik. Raja Tengkorak kembali berkata, apakah kamu dengan sengaja memberikan dia sebuah makanan dan kamu akan merekrutnya menjadi pengikutmu? Alis kuning pun tersenyum dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Raja Tengkorak. Karena sebagai pemimpin dari para monster, maka alis kuning tidak akan membiarkan kekacauan di tempat ini. Lao Tzu pun dengan beringas menghajar para monster cacing itu, dan Lao Tzu mengatakan bahwa monster cacing ini sangat lemah dan mereka tidak pantas menjadi lawan dari Lao Tzu. Tiba-tiba saja Buddha alis kuning muncul di belakang Lao Tzu dan mengatakan, "Hei monster kera, kamu telah membuktikan kemampuanmu di depan mataku, dan aku setuju bahwa kamu mendapatkan tempat di jalan monster ini." Lao Tzu pun menjawabnya, "Jadi apakah sekarang kamu mengakui kekuatanku?" Buddha alis kuning kembali mengatakan, "Aku dapat melihat bahwa kamu memiliki ambisi yang kuat dan kamu tidak akan pernah menyerah pada orang lain. Kamu juga memiliki kemampuan untuk bertarung dengan keras, dan untuk mendapatkan lawan yang setimpal dengan dirimu, maka kamu harus menjauhi jalur monster ini dan mencari lawan di luar sana. Dan mereka yang harus kamu lawan adalah para dewa di surga. Pasti mereka juga akan takut menghadapi kekuatanmu." Lao Tzu pun tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Buddha alis kuning. Buddha alis kuning kali ini masih saja memprovokasi Lao Tzu. Dia kembali mengatakan, "Kamu harus menantang para dewa itu. Dan para dewa, mereka adalah pimpinan tertinggi di bumi ini. Apakah kamu berani? Aku yang melihatmu banyak bicara. Sepertinya kamu tidak akan berani melawan para dewa itu, iya kan?" Lao Tzu pun sambil tersenyum. Dia berkata, "Apakah kamu meremehkanku?" Kemudian si alis kuning kembali mengatakan pada Lao Tzu, "Aku tidak meremehkanmu, tapi aku hanya melihat dari cara yang kau lakukan. Kamu saja tidak berani memakan orang, bagaimana kamu berani untuk menantang para dewa? Hei monster kera, aku melihat bahwa kamu telah menghabiskan banyak energimu saat ini, dan kamu pasti merasa lapar. Tapi kamu telah menahan diri untuk tidak makan para monster, karena kamu tidak memiliki keberanian itu." Lao Tzu pun menjawab perkataan dari alis kuning, "Jangan kau memprovokasi diriku. Bahkan jika aku lapar, aku tidak akan memakan para monster." Dan si alis kuning pun masih saja terus memanas-manasi Lao Tzu. "Monster kera, kamu jangan menipu dirimu sendiri. Aku melihat kamu sangat kelaparan. Cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kekuatan adalah dengan memakan daging dan darah dari makhluk lain. Dan itu akan menimbulkan tubuhmu semakin kuat dengan cepat. Bukankah itu keren? Kamu harus percaya pada instingmu. Lepaskan aturan itu dan makan sebanyak yang kamu mau. Maka kamu akan menjadi orang paling kuat. Dan mungkin saja kamu bisa menjadi pemimpin dunia." Keraguan pun mulai muncul di hati dari Lao Tzu. Tapi dengan tiba-tiba Sui Guo kini kembali muncul dan berteriak pada Lao Tzu agar tidak mendengarkan provokasi dari Buddha alis kuning. Buddha alis kuning pun kembali berkata, "Bocah itu selalu menahanmu untuk makan. Kamu itu adalah orang yang kuat. Kenapa kamu harus mendengarkan aturan dari anak manusia itu?" Lao Tzu pun kali ini berteriak, "Siapa yang bilang begitu? Tidak ada yang bisa mengaturku saat ini." Sui Guo pun khawatir jika saat ini Lao Tzu benar-benar terprovokasi oleh kata-kata si alis kuning. Tapi alis kuning masih tetap tidak menyerah dengan provokasinya itu. Dia terus memanas-manasi Lao Tzu agar dirinya memakan para monster yang telah ia bunuh saat ini. Lao Tzu pun berkata, "Monster kera, aku melihat kamu kelaparan. Cepatlah makan sesuap saja, itu pasti tidak akan mempengaruhi dirimu. Coba saja kalau kau tidak percaya. Tubuhmu itu tidak akan pernah rusak hanya dengan kamu menggigit satu monster." Sui Guo pun dirinya kembali berteriak pada Lao Tzu agar tidak melakukan hal itu. Tapi teriakan itu telah membuat Lao Tzu menjadi marah.
Lao Tzu pun mengatakan pada Suiguo, "Cukup, aku punya pemikiranku sendiri dan aku tidak akan mendengarkanmu lagi." Dan setelah itu, Lao Tzu pun benar-benar terprovokasi oleh kata-kata dari Buddha alis kuning. Dengan cepat, Lao Tzu pun berubah menjadi monster kera. Dan dia membuka mulutnya lebar-lebar bersiap untuk memakan monster cacing di depannya. Kita berpindah ke tempat monster kelabang. Monster kelabang merah yang sudah dihajar oleh Lao Tzu dan tubuhnya diputuskan. Tubuh itu pun kembali dan tumbuh menjadi 3 kelabang. Pada saat kembali ini, monster kelabang merah merasa bahwa monster kera itu benar-benar kuat dan dirinya saat ini kelaparan. Tapi pada saat monster kelabang akan kembali bertarung dengan Lao Tzu, dirinya melihat sesuatu yang aneh di tempat ini. Karena para monster di tempat ini sudah mati dan hutannya kali ini terbakar. Monster kelabang merah, dirinya mencicipi darah dari monster yang telah dikalahkan oleh Lao Tzu. Dan ini merupakan darah yang masih segar. Monster kelabang merah pun melihat kemunculan dari Buddha alis kuning dan dia bertanya apa yang telah terjadi di tempat ini. Buddha alis kuning pun kali ini menyapa monster kelabang merah yang telah hidup kembali dan tubuhnya telah berevolusi menjadi 3. Kemudian Buddha alis kuning menjawab pertanyaan dari monster kelabang. Dirinya berkata bahwa kerusuhan di tempat ini sudah bisa diatasi. Monster kelabang pun kembali bertanya, "Bagaimana caramu mengatasi monster kera yang hebat itu?" Dan Buddha alis kuning berkata, "Itu sangat mudah. Aku memberikan dia makanan dan dia melahapnya dengan sangat beringas." Karena pada saat itu Lao Tzu memakan para monster dan meminum darahnya. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Lao Tzu ini, dia pun kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketika Lao Tzu memakan monster-monster cacing itu, dirinya tidak pernah merasa kenyang, bahkan malah semakin lapar. Dan Lao Tzu pun terus saja memakan monster cacing yang bermunculan. Setelah Lao Tzu merasa di tempat itu tidak bisa mengenyangkan perutnya, dirinya mengambil rumah dan Suiguo yang langsung ditaruh di punggungnya dan pergi meninggalkan jalur monster. Dan saat ini Lao Tzu pergi dengan jiwanya yang telah menjadi gelap dan kelaparan. Dia akan pergi ke dunia manusia untuk membunuh semua orang dan mencari makanan serta daging di tempat itu. Mendengar penjelasan dari alis kuning, monster kelabang merah kali ini berkata bahwa Buddha alis kuning ini adalah orang yang benar-benar licik. Buddha alis kuning pun menjawabnya, "Itu tidak apa-apa. Yang penting masalah di tempat ini sudah berakhir. Dan itu semua kulakukan adalah untuk ketertiban jalur monster, agar tidak dihancurkan oleh monster kera itu." Monster kelabang yang mendengar bahwa Lao Tzu akan pergi ke dunia manusia, dirinya pun berkata bahwa para dewa pasti tidak akan mengampuni perbuatan dari Lao Tzu ini. Karena monster kera sudah pergi, kali ini Raja Tengkorak juga akan kembali ke bawah tanah. Tapi sebelum dirinya pergi, Raja Tengkorak berpesan pada alis kuning bahwa dia harus berhati-hati dengan apa yang telah dia lakukan hari ini. Karena suatu saat, mungkin saja Lao Tzu akan kembali ke tempat ini dan mengamuk. Tapi Buddha alis kuning merasa hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Bahwa yang dilakukan oleh Lao Tzu ini pasti akan membuat langit menjadi marah. Dan mereka akan memberikan hukuman pada Lao Tzu. Raja Tengkorak kembali berkata, "Kamu jangan meremehkan monster kera ini. Suatu saat nanti, dia pasti akan menjadi orang yang sangat menyusahkanmu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu prediksi." Setelah berkata seperti itu, Raja Tengkorak pun kali ini kembali ke dunia bawah tanah. Kemudian Raja Iblis Kerbau yang masih berdiri di atas pohon, dirinya berkata, "Rubah ekor 9. Apakah dia tidak mati?" Setelah berkata seperti itu, Raja Kerbau pun mendekati rubah ekor 9 dan dia mengangkat tubuhnya. Yang ternyata itu hanyalah sebuah boneka rubah ekor 9. Raja Kerbau pun berkata, "Rubah ekor 9, kamu ternyata juga orang yang licik. Kamu diam-diam melarikan diri dari tempat ini." Raja Kerbau yang sudah melihat Lao Tzu tidak ada di tempat ini lagi. "Monster kera, kamu adalah lawan yang tangguh, dan aku bisa merasakan kesenangan bertarung dengan dirimu. Tapi sangat disayangkan bahwa hari ini
Belum ada ketentuan siapa yang telah memenangkan pertarungan di antara kita berdua. Di masa depan nanti, jika masih ada kesempatan, aku pasti akan bertemu dengan dirimu. Budak alis kuning kali ini muncul di belakang Raja Kerbau, dan dirinya pun berkata, "Raja Kerbau, kenapa kamu masih di tempat ini? Apakah kamu masih belum cukup untuk bertarung?" Raja Kerbau yang mendengar perkataan dari alis kuning dirinya mengatakan, "Hei alis kuning, di tempat ini sekarang hanya kamu dan aku yang tersisa. Apakah kamu muncul untuk menyelesaikan permusuhan di antara kita?" Alis kuning pun menjawab, "Kamu tidak perlu terburu-buru dalam situasi yang seperti ini, karena aku tidak berniat untuk melawan Raja Kerbau saat ini. Hal terbaik yang harus kita lakukan adalah mempertahankan status dan menstabilkannya. Apa yang diminta dari aliansi gelap adalah untuk kehidupan yang stabil dan damai, seperti apa yang diminta oleh aliansi cahaya milikmu. Bukankah itu ideal bagi semua orang untuk hidup berdampingan dan makmur bersama di negeri ini?" Raja Kerbau menjawabnya, "Kamu benar." Kita berpindah ke tempat Laozu. Laozu yang sudah kehilangan kendali atas tubuhnya, dia sudah sampai di perkampungan para manusia, dan dia membuat keonaran di tempat itu. Para manusia yang melihat monster kera raksasa telah muncul, mereka sangat ketakutan dan melarikan diri dari tempat itu. Tapi Laozu masih saja mengamuk dan menghancurkan perkampungan, dan dia juga telah membunuh sebagian penduduk di tempat itu. Laozu pun juga memakan mereka hidup-hidup. Dan kini, rasa lapar dari tubuh Laozu terus saja ia rasakan. Dia pun berubah menjadi makhluk yang beringas dan membunuh semua umat manusia yang ada di perkampungan itu. Kali ini ada seseorang kakak beradik yang sedang bersembunyi. Sang kakak pun mengatakan pada adiknya agar tidak bersuara. "Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu." Kemudian sang adik menjawabnya, "Apakah kita akan dimakan oleh monster itu?" Dan tiba-tiba saja sesuatu hal yang mengejutkan terjadi. Mereka kali ini dikagetkan dengan muka Laozu yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dan Laozu pun berkata, "Kamu tidak akan bisa bersembunyi dari diriku." Sang kakak pun yang sudah ketahuan oleh Laozu, dirinya kali ini mendorong adiknya untuk segera pergi dari tempat itu. Dan Laozu menangkap sang kakak dan sekarang berada di genggaman tangannya. Laozu pun kemudian mengatakan, "Kamu adalah manusia yang penuh semangat, dan kamu berbeda dengan manusia yang lain." Sang kakak pun berteriak pada adiknya agar segera melarikan diri dari tempat ini dan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Laozu pun membuka mulutnya lebar-lebar dan dia bersiap untuk memakan manusia yang sudah ada di genggaman tangannya itu. Dan tiba-tiba saja sesuatu kali ini terjadi. Suiguo pun dengan cepat mendobrak pintu rumahnya, dan dia pun keluar lalu melompat. Pada saat Laozu akan mengejar semua orang yang berlari, dirinya menemukan salah satu manusia yang terjatuh, dan Laozu siap menyantapnya. Tapi dengan cepat, Suiguo menahan pergerakan dari Laozu ini. Dia pun berdiri di depan Laozu dan berkata, "Berhentilah, kamu tidak boleh memakan semua orang, dan ini bukan sifat aslimu. Kamu adalah kera pelindung yang baik. Kamu bukan monster kanibal, ingatlah itu." Laozu pun menjawab perkataan dari Suiguo, "Itu adalah diriku yang lalu. Hei Suiguo, tolong lepaskan aku." Suiguo pun kali ini berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan Laozu masuk ke dalam jiwa iblis yang lebih dalam. Laozu pun kemudian berkata, "Tapi aku sangat lapar. Kamu tidak akan pernah mengerti bagaimana rasa yang kurasakan ini." Mendengar perkataan dari Laozu, Suiguo pun kali ini mengambil sebuah pisang, dan dia sambil menangis memberikan pisang itu pada Laozu. Suiguo juga mengatakan, "Jika kamu masih lapar, silakan makan pisang ini, karena ini adalah pisang kesukaanmu." Laozu pun mengambil pisang itu, dan dirinya kali ini berubah ke wujud manusianya. Kemudian Laozu memakan pisang itu secara utuh. Kemudian Laozu pun berkata pada Suiguo, "Suiguo, aku tidak bisa memakan pisang ini lagi, karena sekarang aku telah berubah dalam keadaan yang sulit. Yang kubutuhkan hanyalah darah dan daging. Tidak akan ada yang bisa memuaskanku lagi saat ini." Suiguo yang masih sambil menangis dan menatap Laozu, dirinya berkata, "Aku sudah tidak tahan lagi melihatmu seperti ini. Kamu telah melakukan banyak hal kejam. Hei Laozu, jika kamu masih lapar,
makanlah diriku saat ini. Jika kamu harus memakan orang, maka aku siap untuk menjadi makananmu. Tapi kamu berjanji, jangan makan orang lain lagi. Mendengar kata-kata dari Sui Guo, hati Lao Zu kini menjadi ragu dan kembali bergejolak. Lalu Lao Zu pun berteriak pada Sui Guo, kamu jangan memaksa aku. Dan tiba-tiba saja Lao Zu pun membuka mulutnya lebar-lebar. Tapi apa yang dilakukan oleh Lao Zu ini sungguh sangat mengejutkan. Bukannya dia memakan Sui Guo, tapi dia malah memeluk Sui Guo. Dalam pelukannya itu, Lao Zu pun kali ini menangis dan dia mengatakan, Sui Guo, aku sangat menyesal. Dan aku menyesal karena aku tidak mendengarkanmu. Aku berpikir tidak apa-apa untuk memakan sedikit saja. Tapi ketika aku memakan monster itu, aku menjadi ketagihan dan semakin ingin memakan banyak dan banyak. Dan itu semakin membuatku lapar. Aku hampir saja memakanmu. Dan ini adalah titik kewarasan yang terakhir. Dan aku segera sadar. Mungkin kali ini aku harus mati. Tapi siapa yang dapat membunuhku? Aku sungguh tidak ingin hidup lagi atas semua kesalahanku. Sui Guo pun menjawab perkataan dari Lao Zu sambil menangis. Hei monster monyet, kamu jangan mati dan kamu tidak perlu melakukan hal itu. Kamu hanya perlu kembali pada dirimu sebelumnya. Saat mereka berdua berpelukan ini, tiba-tiba saja dari langit muncul sebuah simbol Buddha. Dan seperti yang kita tahu bahwa itu adalah simbol Dewa Rulai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah benar yang akan muncul dari langit itu adalah Dewa Rulai yang akan menghukum kelakuan dari Lao Zu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas chapter 5. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya dan simbol Buddha pun muncul dari langit. Hal ini dikarenakan Lao Zu telah mengamuk di dunia manusia. Lao Zu pun mengatakan bahwa ini adalah tanda dari dewa legendaris. Dan Sui Guo pun kali ini mengajak Lao Zu untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Tapi Lao Zu tidak ingin pergi karena dia ingin menghadapi dewa ini. Lao Zu pun kemudian mendorong Sui Guo untuk cepat pergi, karena saat ini bahaya sudah ada di depan mata. Dan benar saja, dari simbol Buddha yang muncul di langit, simbol itu pun kali ini berubah menjadi patung Buddha emas raksasa yang siap menghantam apapun. Patung emas itu pun kini berkata, ketika malapetaka turun ke bumi dan ribuan makhluk merasakan kesakitan, maka langit akan bergetar dan getaran itu akan mencapai surga. Aku telah mendengar getaran itu. Dan kamu adalah monster yang telah menyebabkan bencana ini. Melihat datangnya patung Buddha emas, Lao Zu pun kali ini malah tersenyum. Kemudian Lao Zu mengatakan, siapa dirimu? Patung Buddha emas itu pun kali ini menjawabnya, aku adalah Tathagata, penjaga surgawi. Aku tidak akan pernah turun berurusan langsung dengan monster seperti dirimu. Tapi melihat kejadian ini, aku merasa sangat sedih. Dan hal itu membuatku sangat marah. Hei monster kera, kamu terlalu sombong dan arogan. Berapa banyak makhluk yang telah kamu musnahkan, dan berapa banyak orang yang telah kamu makan. Itu jumlahnya sudah tidak terhitung. Lao Zu pun menjawab perkataan dari sang Buddha. Mungkin telah ada ribuan yang tidak disebutkan. Karena semakin banyak aku makan, tapi aku malah semakin lapar. Buddha pun menjawabnya, apakah kamu punya pemikiran untuk penyesalan? Lao Zu pun mengatakan, bagaimana jika aku menyesal dan bagaimana jika aku tidak menyesal? Dewa Tathagata kemudian mengatakan pada Lao Zu, jika itu yang kamu pikirkan, maka kamu harus melewati prosedur yang ditetapkan di alam semesta ini. Dan kamu harus menerima hukuman sampai dosa-dosamu dihapuskan. Karena kamu telah memakan banyak manusia, maka setidaknya ratusan tahun adalah hukuman yang cocok untuk dirimu. Lao Zu mulai berani dengan Tathagata ini, dan dia menjawabnya bahwa dia tidak ingin menerima satu hukuman apapun. Tathagata yang sudah marah dengan kelakuan dan kesombongan Lao Zu ini, dirinya kemudian mengatakan, jika itu yang kamu mau, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lao Zu yang tidak gentar menghadapi Tathagata, dirinya melompat ke atas dan malah akan melakukan pukulan pada patung emas. Lao Zu pun berteriak, kamu ingin membunuhku? Apakah kamu memiliki kemampuan itu?
Meskipun kamu adalah penjaga surga yang hebat, aku tidak takut sama sekali. Lihatlah bagaimana aku menghancurkan tubuhmu ini. Setelah berkata seperti itu, satu pukulan pun dilayangkan oleh Lao Tzu yang langsung menghancurkan patung budak emas di depannya. Setelah patung itu hancur, Lao Tzu kini dibuat terkejut karena di dalam patung itu ada seorang manusia yang ternyata itu adalah Tathagata. Tathagata pun berkata pada Lao Tzu, "Hei monster, tahukah kamu, aku hanya mengatakan bahwa ini adalah aturannya." Dan jawabanmu membuatku merasa tidak lega. Dengan kepalan tangannya, Tathagata pun kali ini meninju perut dari Lao Tzu. Tidak hanya itu saja, Tathagata juga menghajar wajah dari Lao Tzu ini. Serangan pun terus dilakukan oleh Tathagata. Bahkan tendangan ke muka Lao Tzu juga dilancarkan oleh Tathagata. Yang kali ini, tendangan keras itu membuat Lao Tzu meluncur dengan cepat ke tanah dan menghancurkan tanah di bawahnya. Hal ini membuat Sui Guo merasa khawatir dengan keadaan Lao Tzu. Setelah Tathagata berhasil memberikan tendangan keras pada Lao Tzu, dirinya kali ini tidak akan diam saja dan masih akan terus menghukum Lao Tzu ini. Sambil meluncur, Tathagata pun berkata pada Lao Tzu, "Kamu adalah binatang iblis. Izinkan aku memberitahumu bahwa aku tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena ada hukum yang telah ditetapkan di dunia ini. Aku dilahirkan sebagai dewa untuk memperjuangkan nilai-nilai dunia ini." Lao Tzu pun menjawab perkataan dari Tathagata, "Memang benar, kamu adalah dewa dan kekuatanmu sungguh luar biasa. Tapi bagaimana bisa kamu mengajariku? Kamu adalah orang yang paling menyebalkan yang ingin mengajariku. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu lebih dulu." Pada saat Lao Tzu sudah bangkit akan melakukan pertarungan dengan Tathagata, tiba-tiba saja seutas tali kini mengikat dirinya. Yang ternyata tali itu dilakukan oleh para dewa lain yang juga sudah berada di tempat itu. Lao Tzu yang mendapat ikatan tali di tangannya, dia pun kali ini berusaha memberontak untuk melepaskan tali itu dari dewa botak yang mengikatnya. Setelah Lao Tzu berhasil memutuskan tali itu, tiba-tiba saja tali yang lain pun mengikat tangan dan kakinya. Yang ternyata itu juga dilakukan oleh para dewa lain yang telah datang di tempat itu. Para dewa surgawi ini, mereka tidak akan membiarkan Lao Tzu kembali melakukan sebuah kejahatan. Dan mereka datang kemari untuk menghukum Lao Tzu. Sekarang tubuh Lao Tzu sudah terikat oleh 4 tali yang dipegang oleh 4 dewa. Dengan ikatan di tubuhnya, Lao Tzu pun kali ini tidak dapat bergerak dan dia terus memberontak agar bisa melepaskan tali-tali itu. Setelah 4 dewa yang datang dan telah mengikat tubuh dari Lao Tzu, tiba-tiba saja di belakang Tathagata muncul dewa lain yang membawa sebuah kendi. Dewa kendi ini meminta izin pada Tathagata untuk menghadapi Lao Tzu. Karena menurut dirinya, Tathagata tidak pantas untuk berhadapan langsung dengan monster iblis seperti ini. Dan dia adalah seorang kepala biksu surgawi yang bernama Sarohan. Melihat kedatangan dari Sarohan, Tathagata pun kali ini mengatakan, "Kamu sangat terlambat. Lihatlah berapa banyak kerusakan yang telah ditimbulkan." Sarohan pun menjawab perkataan dari Tathagata. Dirinya terlambat datang ke tempat ini karena untuk meminjam senjata yang kuat untuk mengalahkan monster iblis seperti ini. Sarohan pun kemudian mengangkat kendinya dan dia berkata pada Tathagata bahwa hal ini akan segera dia atasi. Tathagata tidak perlu khawatir dengan keadaan sekarang. Kendi yang telah dilemparkan ke udara oleh Sarohan, tiba-tiba saja kendi itu pun kini berubah menjadi sosok yang mengerikan, yang siap menyerang apapun yang berada di depannya. Sarohan kali ini membaca mantra untuk memperkuat kendi itu agar mengeluarkan serangan maksimalnya. Pada saat Sarohan ingin menyerang Lao Tzu, Sui Guo pun kali ini muncul di depan dari Lao Tzu dan berteriak agar tidak menyakiti Lao Tzu. Kemunculan dari Sui Guo itu membuat Tathagata kali ini panik. Tapi Sui Guo masih terus memohon agar para dewa tidak menyakiti monster kera ini. Sarohan pun berkata bahwa manusia yang berteman dengan monster iblis itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Lao Tzu yang melihat kemunculan dari Sui Guo, dia meminta agar Sui Guo cepat pergi dari tempat ini. Tathagata kali ini berteriak untuk menunda serangan yang akan dilakukan oleh Sarohan. Sarohan yang panik, dirinya juga berteriak pada Tathagata bahwa mantranya yang dia baca sudah selesai. Dan kali ini, gentong ajaibnya itu akan segera melakukan serangan penuhnya.
dan Sarohan tidak akan mampu untuk menghentikan serangannya kali ini. Tiba-tiba saja, patung yang memegang kendi pun mengeluarkan sebuah serangan yang dahsyat. Suiguo yang berusaha untuk melindungi Laozu, dirinya kali ini ketakutan karena serangan dari patung itu akan segera mengenai tubuhnya. Dan akhirnya, bam, sebuah serangan besar pun tidak bisa dihentikan. Para dewa biksu yang ada di tempat itu, mereka pun langsung melompat untuk menghindari serangan dari Sarohan. Dan Tathagata kali ini hanya bisa diam saja. Sarohan pun mengatakan, semoga bocah yang terkena serangannya ini dia mati dalam kebahagiaan. Serangan besar yang telah dilakukan oleh Sarohan, hal itu membuat Laozu tidak mampu melakukan apapun untuk menolong Suiguo. Tubuh dari Laozu pun juga terluka parah, tapi dia masih terus mengkhawatirkan keadaan dari Suiguo. Sambil merangkak, Laozu pun mencari Suiguo di tempat itu, tapi dia tidak menemukan keberadaan dari Suiguo dimanapun. Sampai akhirnya, Laozu melihat sebuah tangan yang berada pada sebuah tiang. Laozu pun menganggap bahwa itu adalah tangan dari Suiguo. Laozu pun marah dengan apa yang telah dilakukan para dewa di tempat ini, karena dia telah melakukan serangan langsung pada tubuh Suiguo. Laozu yang telah marah, dia pun akan menghajar para dewa. Tapi tiba-tiba saja salah satu dewa biksu muncul di belakang dari Laozu. Ternyata dewa yang muncul di belakang dari Laozu itu adalah Sarohan yang langsung menusukkan senjatanya pada tubuh Laozu ini. Dalam sekejap mata saja, tubuh Laozu kali ini terbakar oleh api yang cukup besar. Dan Sarohan kali ini lega karena Laozu telah mati akibat serangannya. Sarohan pun memanggil kendinya untuk kembali ke tangannya. Tathagata yang dari tadi mengambang di udara, dirinya pun turun untuk mengecek keadaan di lokasi pertempuran. Tathagata sambil berjalan mendekati Sarohan, dirinya bertanya, kenapa kau tidak menggagalkan serangan dari gentongmu itu? Dan kamu tidak perlu membuat seorang gadis kecil menjadi seorang korban. Sarohan pun menjawab perkataan dari Tathagata, maafkan aku, itu hanya beberapa saat yang lalu. Jadi aku tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi, karena iblis besar ini harus menerima sebuah hukuman. Dan dia telah mengorbankan kehidupan manusia. Tathagata pun mulai marah pada Sarohan. Dia pun mengatakan, dia tidak berpikir begitu. Kamu jangan membuat keputusan sepihak untuk orang lain tanpa izin. Sarohan pun bertanya pada Tathagata, apakah yang dia lakukan itu salah? Dan teman-teman dari Sarohan juga memohon pada Tathagata bahwa apa yang telah dilakukan oleh Sarohan itu bukan sebuah kesalahan, karena situasinya memang sedang mendesak. Dan kali ini, Sarohan beserta 4 dewa yang lainnya, mereka berpamitan untuk segera kembali ke istana surga. Mereka akan membuat laporan bahwa mereka telah mengalahkan dan membunuh monster kera ini. Tathagata pun kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Sarohan dan juga teman-temannya. Karena sebenarnya, kedatangan dari Tathagata bukan untuk membunuh monster kera. Dia hanya ingin mengenalnya lebih jauh. Tapi sayangnya, kesempatan itu telah dibuang oleh Sarohan dan juga timnya. Sarohan kembali berkata pada Tathagata, itu hanyalah sebuah monster yang telah kehilangan akal sehatnya. Karena baru-baru ini, banyak monster yang telah berbuat ulah di jalur monster. Dan mereka tidak bisa menahan keinginan yang akhirnya jatuh ke tempat yang tidak terlupakan. Tathagata mulai berbicara, aku hanya tidak ingin mengalami tragedi seperti ini lagi. Apakah solusi 10.000 kesengsaraan yang legendaris benar-benar patut dicoba? Sarohan pun menjawab perkataan dari Tathagata. Perhatian yang mulia Tathagata terhadap dunia fana ini cukup langka di antara para dewa yang lain. Bahkan jika ada monster yang sombong, kami pasti akan datang dan memusnahkannya. Yang mulia Tathagata tidak perlu khawatir. Tathagata pun menjawab perkataan dari Sarohan. Ya sudah kalau begitu. Dan kali ini Sarohan mengajak teman-temannya untuk segera kembali ke istana surga. Pada saat mereka sudah bersiap-siap, tiba-tiba saja Laozu kembali bangkit. Dan hal ini membuat sebuah kejutan besar pada Sarohan. Laozu yang sudah marah, dirinya berkata pada Sarohan bahwa kamu tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Kebangkitan dari Laozu ini membuat Tathagata terkejut, begitu juga dengan teman-teman dari Sarohan. Tangan yang kuat dari Laozu menghantam tubuh dari Sarohan
yang membuat kendi itu kali ini lepas dari tangannya. Lao Tzu pun kembali mengamuk dan dia menghajar 4 dewa lain teman dari Sarohan. Tathagata yang melihat amukan dari Lao Tzu, dirinya kali ini khawatir dengan keadaan dari Sarohan dan juga teman-temannya. Lao Tzu pun kali ini mengangkat kedua tangannya dan dia pun mengeluarkan sebuah tembakan api yang sangat besar ke arah para dewa. Tathagata pun kali ini berusaha untuk menahan serangan yang dilakukan oleh Lao Tzu ini. Kemudian Tathagata berkata bahwa kekuatan dari Lao Tzu kali ini meningkat dengan kebencian di hatinya. Hal ini disebabkan karena kematian dari Suiguo. Tathagata yang melihat amukan dari Lao Tzu, dirinya kali ini juga berkata bahwa ini adalah benar-benar great monster yang sebenarnya, dan itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Lao Tzu yang sudah sangat marah, dirinya kemudian menangkap Sarohan dan dia memakan Sarohan hidup-hidup. Tapi amarah dari Lao Tzu juga belum mereda, bahkan amarah itu malah semakin membesar. Lao Tzu pun berteriak bahwa dirinya akan memakan semua dewa yang telah datang ke tempat ini. Kita berpindah ke Istana Surga. Pada saat ini, bel gerbang utara Istana Surga telah berbunyi. Dan itu adalah sebuah peringatan bahwa monster iblis besar telah muncul di dunia ini. Jenderal Surga Timur, dirinya berkata pada salah satu dewa, bagaimana dengan para biarawan yang telah bertugas? Dan dewa itu menjawabnya, kami telah menerima satu pesan bahwa 5 biksu yang dipimpin oleh Sarohan telah terbunuh dalam proses menghancurkan iblis itu. Dan jiwanya kali ini telah melayang ke aula kehidupan abadi. Mendengar kabar kematian dari Sarohan dan teman-temannya membuat para jinggang dan para dewa merasakan bahwa monster iblis ini benar-benar sangat kuat. Jenderal Surga Timur pun kali ini berkata, aku adalah praktisi jalan surgawi dan tentu saja aku tidak akan bisa mengabaikan hal ini. Tentara surga yang sedang menunggu siap untuk segera pergi dengan 3 jenderal dan dewa yang akan memimpin mereka. Tangani monster ini dengan hati-hati. Bagaimanapun situasi iblis besar ini, siapa yang akan bisa melawannya? Kemudian salah satu dewa berkata bahwa saat ini iblis besar itu telah ditangani dan dikendalikan oleh seorang dewa besar, dan dia sudah tidak menyebabkan lebih banyak kerusakan di dunia. Jenderal Surga Timur pun bertanya, satu dewa, siapa itu? Dan para dewa menjawabnya bahwa itu adalah Yang Mulia Tathagata, yang kali ini sedang berusaha untuk menangani amukan dari Lao Tzu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tathagata akan bisa benar-benar menaklukkan Lao Tzu dengan kekuatannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.